Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita di channel AGCC GPT Kudus di program acara Menara Doa. Mari kita bersama-sama mengucap syukur, kita satukan hati, karena di mana ada kesatuan hati dan kesepakatan dalam pujian penyembahan, jawaban-jawaban doa itu akan nyata dalam hidup kita. Kita tidak perlu pusing dengan jawaban Tuhan, tapi mari kita bersama-sama sibuk untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk waktu, kesempatan, kesehatan, kekuatan, penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Saatnya kami ingin menyenangkan, menyisihkan waktu kami, menyenangkan hatimu Bapa lewat pujian penyembahan. Mari Roh Kudus tolong kami sehingga kami dapat memberikan korban persembahan yang terbaik untuk Bapa kami di surga. Kuduskan, sucikan hati kami sehingga kami dilayakan untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sehati sepakat dalam pujian penyembahan. Mari kita aminkan bersama. Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan, aku mau percaya, aku mau bernyanyi, karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Gloria, Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi, aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia tak berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia tak berbuat baik kepadaku. Mari menyembah Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau amat teramat sangat baik, besar kasih setiamu. terima kasih. Untuk selama-lamanya anugerah. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu sungguh
sungguh dahsyat. Ajaib kemurahan-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang begitu ajaib, mulia, dilagung dan benarlah semua yang Kau kerjakan. Sungguh ajaib, sungguh mulia, haleluya. Besar kasih setia-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Bapa. Hati kami bersuka cita akan kami, Tuhan kami yang ajaib. Besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu Tuhan pada kami. Kebaikan-Mu sungguh ajaib, kebaikan-Mu sungguh nyata, penyertaan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, aku mau percaya, aku mau percaya, karena kasih setia-Mu hatiku bersorak, karena penyamatan-Mu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesus-Mu, karena Dia tak berbuat baik kepadaku. Lewati lembah, lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku, akan goyah imanku padamu, sebab ku tahu firman-Nya kan indah pada waktunya. Kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan rencana-Mu, hatiku kan tetap percaya, rencana-Mu indah bagiku. Lewati badai, lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku, tak akan goyah imanku padamu, sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Mari kita katakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Jadilah kehendak-Mu Bapa,
rencanamu. Hatiku kan tetap percaya, rencanamu indah bagiku. Lewati badai, lewati lembah, ku percaya kau selalu sertaku, tak akan goyah imanku padamu. Sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Lewati lembah, lewati badai, lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku, tak akan goyah imanku padamu. Sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Untuk jawaban-jawaban doa, untuk penyertaan-Mu yang sungguh nyata. Karena kami menyembah Tuhan yang benar-benar ada, Tuhan yang benar-benar memperhatikan kami, Tuhan yang peduli akan kehidupan kami, Tuhan yang mengerti keadaan kami, Tuhan yang bisa menyadari akan segala kegelisahan, sukacita, kekhawatiran, apapun yang ada di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Engkau mengetahuinya dan Engkau memahaminya Tuhan. Hanya padamu saja Tuhan kami berseru, hanya padamu saja kami berharap. Terima kasih Bapa di surga untuk acara ulang tahun 35 tahun AGCC yang sudah kami lewati dan semuanya berjalan dengan baik. Bahkan Kau memberi cuaca yang bagi kami manusia di tengah-tengah musim hujan ini, beberapa hari terus hujan, tetapi pada hari kami mengadakan ibadah ulang tahun semuanya cerah, semuanya baik, semuanya berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, dan sebentar kami juga akan berdoa syafaat untuk acara-acara kami selanjutnya. Dan biarlah acara-acara yang kami adakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah ikut campur tangan, kami percaya Engkau beserta dengan kami dalam kami merencanakan setiap rencana-rencana kami. Kami percaya Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ibadah Natal, perayaan Natal tanggal 25 Desember pukul 8 pagi. Tuhan berkati. Kami percaya Engkau memberi cuaca yang cerah. Engkau memberikan sukacita kepada pelayan-pelayan Tuhan untuk mereka dapat melayani. Semakin hari semakin hati mereka semakin mengasihi Engkau. Sebagai rasa ungkapan syukur karena hadir-Mu di muka bumi ini untuk menyelamatkan kami. Berkati panitia yang bekerja keras, panitia yang mempersiapkan semuanya. Kuduskan, sucikan segala sesuatu yang dipersiapkan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember pukul 6 sore juga Engkau menyertainya. Tuhan berikan cuaca yang cerah, semuanya berjalan dengan baik. Semuanya dikuduskan, disucikan di dalam nama Tuhan Yesus.
ibadah acara doa puasa Ya, hamba-hamba benar. Tuhan MPD Tolonglah. 2 Jateng Sinode GPT pada tanggal 14-15 Januari. Yesus. Tuhan berkati semua sesi-sesi IKKR, Ya, semuanya diberkati Tuhan. Kami Tuhan berikan cuaca yang cerah sepanjang kami sembah. acara doa puasa sejak tanggal 13, 14, 15, Ya, 16. Tuhan Engkau tolong. memberikan cuaca, memberikan kesehatan bagi para peserta yang akan hadir, Ya, Bapak. menjaga melindungi perjalanan mereka Ya, menuju ke Kudus sampai kembali ke tempat pos Ya, benar, pelayanan Tuhan. mereka masing-masing. Mari. Diberi kesehatan. Panitia IO semua Ya, yang menangani, Tuhan memberkati. Para donatur yang Yesus, memberkati acara ini, Tuhan. Tuhan kembalikan dengan Mari, berkat yang Tuhan. berlipat kali ganda. Tuhan. Kuduskan, sucikan makanan Ya, minuman yang benar. sehingga menjadi kekuatan kesehatan bagi semua hamba-hamba Tuhan yang hadir. Kami berdoa juga untuk Natal WBT MPW Pati Ya, tanggal 27 Januari. Tuhan juga memberkati, berikan cuaca yang cerah. Tuhan memberkati acara ini sehingga acara ini dapat memberikan sukacita dan menyatukan hati para wanita se-MPW Pati. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani begitu setia, jemaat AGCC, hamba-hamba Tuhan, betul, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Ya, melayani, Yesus, yang Tuhan. berjeri Setia, lelah, mereka yang latihan berjam-jam, berkali-kali, mereka yang berlatih paduan suara, mereka sudah meluangkan waktu, memberikan tenaga, memberikan segala sesuatu yang dapat mereka berikan untuk Engkau. Tuhan, Ya, kembalikan dengan benar, berlipat kali ganda sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang memberikan Ya, berkat, Bapa. yang menabur berkat untuk AGCC di acara ulang tahun kemarin. Tuhan, kembalikan berkat Ya, yang berlipat benar. kali ganda dalam bentuk apapun yang sudah mereka Yesus, taburkan untuk AGCC. Kembalikan dengan berlipat kali ganda, terlebih semakin Ya, hari semakin Bapa. bertambah-tambah kerohanian mereka, semakin ditambahkan iman kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bentar kami akan mendengar renungan. Kami percaya pujian kami pada siang hari ini menjadikan suatu pujian yang Haleluya. menyenangkan hatimu. Betul. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dimanapun Anda bisa mengikuti acara ini. Sejahtera dan sukacita selalu melimpah dalam kehidupan kalian semua. Tugas bacaan kita hari ini ada di kitab Kejadian pasal 40, 41 dan 42. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin merenungkan di Kejadian 42. Tetapi sebelumnya saya ingin menarik mundur ke belakang karena saya ingin berbicara tentang Yakub. Yakub mempunyai anak yang dikasih bernama Yusuf karena dialah anak yang dilahirkan terakhir. Dalam arti kata dari istri yang dicintainya Rahel, Yusuf kemudian punya adik lagi Benyamin, tapi kemudian istrinya meninggal. Nah, tapi waktu itu Benyamin belum lahir, dan waktu Yusuf kecil merupakan kesayangan dari papanya sehingga dibuatkan jubah maha indah. Sementara dia mendapat perlakuan istimewa, itu sebabnya kakak-kakaknya iri terhadap Yusuf. Rema yang kita dapatkan hari ini adalah kadang-kadang Tuhan mengizinkan apa yang kita kasih, apa yang kita cintai sangat berlebih. Tuhan izinkan untuk apa yang kita cintai itu hilang ataupun direnggut dari diri kita. Sekali lagi saya katakan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan apa yang kita kasih, apa yang kita cintai itu
lepas dari tangan kita, diambil dari tangan kita. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Tapi kalau toh terjadi, mari kita bisa introspeksi bahwa jangan-jangan rasa cinta kita kepada benda, harta, uang, anak itu yang Tuhan izinkan lepas atau hilang supaya hati kita tidak memberhalakan apa yang kita cintai. Sama seperti peristiwa Abraham, dia pada masa tuanya menanti-nantikan seorang putra. Dan akhirnya dengan penantian panjang putra itu lahir, tentu sangat-sangat disayang. Dan Tuhan menguji Abraham untuk putranya tersebut dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi dari cerita-cerita ini kalau kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan tidak ingin merenggut apa yang kita cintai. Terbukti Yusuf akhirnya malah menjadi Perdana Menteri. Dan akhirnya Yakub bisa bertemu dengan Yusuf. Pada prinsipnya Tuhan ingin mengalihkan perhatian kita. Kalau kita cenderung mengasihi seseorang, mengasihi harta, mengasihi hobi, apapun yang begitu sangat melekat hati kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya hati kita tidak melekat kepada benda atau harta tersebut. Perumpamaan orang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus yang ingin hendak sempurna. Karena dia sudah merasa melakukan semua hukum Taurat. Dan Tuhan mengatakan masih kurang yang satu. Jualah segala hartamu, berikan kepada orang miskin. Saya bisa membayangkan andai kata pemuda yang kaya itu mengatakan, siap Tuhan, izinkan saya pulang, saya jual. Mungkin baru 5 langkah Tuhan bilang stop. Tidak perlu engkau jual. Sama seperti yang terjadi pada Abraham. Saat detik-detik terakhir Tuhan bilang stop. Aku tidak perlu engkau membunuh anakmu. Kadang-kadang Tuhan hanya ingin mengarahkan supaya hati kita tidak tertuju kepada harta benda, orang, apapun yang kita kasih melebihi dari Tuhan. Mengapa? Sebab tatkala hati kita terpaut kepada sesuatu, maka tatkala sesuatu itu hilang kita akan sakit banget. Kita menyadari bahwa sesuatu yang di dunia ini pasti satu saat akan meninggalkan kita, akan tidak ada yang kekal. Kembali ke cerita Yakub, akhirnya Yusuf dipertemukan. Dan di dalam Kejadian 42 dan seterusnya dikatakan, sekarang karena Yusuf sudah tidak ada, Benyaminlah yang menjadi berhala daripada Yakub. Karena dia merasa inilah satu-satunya anak yang dilahirkan oleh Rahel, istri yang dicintai. Yusuf sudah tidak ada, sudah mati. Jangan sampai Benyamin ini juga mati. Maka itu sebabnya Benyamin ditahan sementara kakak-kakaknya pergi ke Mesir untuk mencari gandum. Tetapi ujian datang lagi kepada Yakub. Yusuf mengerti bahwa papanya mengasihi Benyamin. Papanya tidak mengizinkan Benyamin ikut. Itu sebabnya Yusuf justru sengaja mengatakan kepada kakak-kakaknya, kalau engkau datang kembali tidak membawa Benyamin, engkau tidak berhak memandang mukaku lagi. Itu sebabnya kakak-kakaknya memohon kepada Yakub supaya Benyamin diizinkan ikut serta. Tetapi ayahnya tidak rela. Karena ayahnya mengatakan andai kata Benyamin nanti terjadi sesuatu di tengah jalan, maka aku akan turun ke liang kubur, artinya mati dalam kesedihan. Sampai-sampai Yehuda bersumpah, dikatakan, aku yang menanggung anak ini. Andai kata anak ini tidak kubawa kembali kepadamu, pilihannya sulit. Sebab kalau tidak kembali ke Mesir untuk mengambil gandum lagi, maka semuanya akan mati. Disinilah dibutuhkan kebesaran hati dari Yakub untuk mulai memikirkan kelangsungan hidup keluarganya.
tidak hanya memikirkan kepentingannya dengan cara mempertahankan Benyamin untuk tidak pergi bersama kakak-kakaknya. Disinilah dibutuhkan kerelaan dari Yakub untuk lebih memikirkan kepentingan yang besar daripada memikirkan kepentingan pribadi. Ini pelajaran juga. Ibu, bapak, jangan mementingkan kepentinganmu pribadi. Jangan mementingkan kesenanganmu pribadi. Ingat, ada keluarga yang jauh lebih harus kita pentingkan. Bapak-bapak jangan hobi yang menghabiskan uang. Ganti-ganti motor, ganti-ganti mobil, hobi burung, ya beli puluhan juta. Sementara anak-anaknya terbengkalai. Ada yang hobi mancing, alat pancing itu ternyata ada yang puluhan juta juga. Hobi sepeda itu ada yang ratusan juta. Kalau memang mampu tidak masalah. Tetapi ada banyak yang tidak mampu, tapi berdasarkan hobinya dia lebih mementingkan hobinya. Sementara keluarganya dibiarkan. Ini yang saya katakan tidak boleh terjadi. Nah, singkat cerita akhirnya tatkala Yakub mengizinkan Benyamin pergi, terbukti bahwa akhirnya Benyamin bisa dibawa pulang kembali dengan selamat. Walaupun melalui liku-liku. Tapi intinya rema yang kita terima hari ini bahwa sesungguhnya apa yang kau kasih, entah itu waktumu beribadah, engkau tidak mau serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan ambil waktumu. Ada hal-hal yang mengganggu engkau sehingga engkau tidak beribadah. Entah itu binatang kesayangan, harta benda, uang. Saya mau peringatkan saudaraku. Satu kali Tuhan izinkan itu nanti akan diambil. Tentunya diambil orang atau bagaimana terjadinya hilang. Supaya hatimu tidak melekat di sana. Dan tatkala engkau relakan, maka engkau nanti akan mendapatnya kembali dengan catatan engkau tidak memberhalakan. Saya melihat kata-kata Yakub yang dengan terpaksa mengatakan, ya sudah, ambil Benyamin. Daripada kita mati kelaparan. Kalau aku harus mati kehilangan Benyamin, ya biarlah aku mati, sudah terserahlah. Aku rela. Artinya apa? Ada penyerahan. Walaupun penyerahannya Yakub ini terpaksa. Terpaksa menyerahkan Benyamin sesuatu yang dikasihnya. Saudaraku, mungkin dalam hidupmu ada Yusuf, ada Benyamin dalam bentuk lain. Mari rema kita hari ini. Andai kata engkau mengatakan, ya Tuhan, kalau engkau butuh aku serahkan. Waktuku, hidupku, tenagaku. Kalau engkau butuh aku serahkan. Justru tatkala engkau rela menyerahkan. Terjadi titik balik di mana Tuhan tidak mengambil. Justru Tuhan mengembalikan kepadamu. Dan ini sudah saya alami. Saya serahkan pekerjaan saya serahkan waktu, tenaga saya. Cita-cita saya dulu pengen jadi pengusaha, semuanya saya serahkan. Tuhan tidak merampas, tetapi Tuhan mengembalikannya. Tentunya dalam bentuk-bentuk yang lain yang lebih membahagiakan. Dan juga dalam bentuk berkat-berkat jasmani. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang heran, percayakanlah. Waktumu, harta bendamu, apapun. Maaf, mungkin pacarmu, istrimu, suamimu. Jangan engkau berhalakan dia. Jangan itu menghalangi engkau untuk lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Engkau berkata seperti Yakub, ya Tuhan, kalau sekalipun hartaku memang harus untuk Tuhan, terserahlah. Kalau sesuatu ini memang harus diserahkan Tuhan, terserahlah Tuhan. Kiranya hal ini terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Dan engkau akan melihat Tuhan bukanlah Tuhan yang mengambil, tetapi justru Tuhan yang memberi. Tuhan hanya ingin menguji hatimu. Apakah engkau lebih cinta Tuhan atau engkau lebih mencintai hal-hal yang membuat engkau berpaling dari Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus selalu menyertai engkau siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di acara dan waktu yang sama. Bye-bye.